Shoo. Ting 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 ting. Hey hey, sahabat pentol. Gimana nih kabarnya minggu ini? Pasti baik-baik aja kan kayak Mimin? Hehe. Oke, kali ini Mimin bakal nyeritain alur cerita drama yang bergenre misteri nih. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar kami semangat upload video baru. Cerita berawal dari seorang pria bernama Sojin, orang yang beruntung bisa selamat dari reruntuhan bangunan 10 tahun lalu, dan tepat 31 hari dia bertahan di timbunan bangunan tersebut, lalu selamat. Karena insiden itu, ia mengidap trauma yang cukup dalam dari masa lalunya, sehingga mengharuskannya meminum pil setiap kali ia merasa tertekan. Dan entah bernasib naas atau beruntung, Sojin mengalami lintas waktu di 31 hari itu, dan menyebabkan ia hidup 31 hari lebih cepat. Namun, Sojin tidak sadar akan hal itu. Sojin bekerja di bidang konstruksi dan sukses menjadi direktur termuda. Tentu banyak orang yang iri terhadap Sojin. Sojin memiliki sahabat karib yang sekaligus rekan kerjanya yang bernama Do-gyun. Bukan hanya itu, ia juga memiliki keluarga yang harmonis dan sempurna. Hampir tidak ada berita yang meliput skandal tentang dia dan keluarganya. Istrinya Hyun-chae yang seorang pemain biola dan putrinya Dabin yang imut dan agak menjengkelkan ini adalah harta yang paling berharga bagi Sojin. Namun, Sojin ini kurang perhatian guys kepada istri dan anaknya. Akibat terlalu sibuk bekerja. 답이 또 그럼 엄마한테 진짜였나? 그럼 아빠한테 붙여달라고 했는데? Nah, segala sesuatu di hidupnya sangat sempurna. Sampai tibanya pada suatu acara yang menghancurkan seluruh hidupnya. Acara kantornya yang merupakan acara besar-besaran dan banyak pejabat-pejabat tinggi diundang. Bahkan, istrinya Hyun-chae juga diundang untuk bermain biola di acara tersebut. Sementara Dabin pergi bersama pengasuhnya ke acara itu. 우리 아빠 찾아볼까? Sebelum acara dimulai, Sojin sempat memarahi Dabin karena memecahkan gelas. 너 이렇게 말 안 들을 거면 집에 가. 엄마 머리 물린 보고 갈 건데. Sempat tak sampai hati, namun Sojin harus bergabung kembali dengan para pejabat-pejabat tinggi lainnya. Ketika acara dimulai dengan penampilan Hyun-chae, semua orang terpukau akan permainan biolanya yang indah dan menatap terpaku. Dabin mencoba keluar dari aula tersebut. Karena dia masih kecil dan agak nakal, mungkin dia agak bosan di dalam aula tersebut. Dia melihat sekelilingnya dan melihat pengasuhnya yang sedang sibuk bermain handphone, lalu ia diam-diam mengendap keluar. Pengasuhnya pun sadar Dabin tak ada di kursinya. Ketika pengasuhnya keluar dan mencoba mencari Dabin, Dabin hilang tanpa jejak. Semua orang mencarinya ke seluruh gedung, namun nihil hasilnya. 다빈아!
Di 31 hari sebelumnya atau sebulan yang lalu, ada seorang perempuan bernama Eri. Ia bekerja di minimarket dan bertemu dengan Dabin yang tengah berbelanja sambil membawa boneka. 애기야, 뭐 찾아? 아이스크림 없어요? 아이스크림. 아이스크림은 저기 밖에 냉장고에 있지? Eri tinggal bersama ibunya dan dua orang sahabatnya yaitu Gonwok dan Sujong. Ayahnya yang merupakan pekerja konstruksi sudah meninggal 10 tahun lalu. Ibunya mengidap penyakit yang agak kronis. Kode blue. 입에 줄 차지? Ketika Eri mencoba membawa ke rumah sakit, ibunya menghilang bersama ponselnya. Eri bingung mencari ibunya ke sana kemari, namun tetap tak ada jejak. Di sini, cerita mulai agak rumit guys. Sojin mengamuk di kantor polisi dan sangat putus asa tentang anaknya. 인근도로 CCTV 다 뒤져가면서 최선을 다하고 있습니다. 그럼 뭐라도 진전이 있어! Ia tidak mau pulang sebelum ada kabar dari anaknya. Ia membuat selembaran tentang anaknya, lalu membagikannya melalui pesan. Dan pulang sebentar untuk mandi. Di sisi lain, Eri mencoba menelpon ponselnya lagi di jam 10.33. Namun, panggilannya malah masuk ke handphone Sojin dan tak ada yang menjawab. Nah, dari telepon Sojin dan emak Eri inilah yang bisa terhubung dari masa lalu ke masa depan. Lalu, ketika Sojin selesai mandi, ia menelpon nomor yang masuk tadi. Namun, panggilan tidak tersambung. Paginya, ketika Sojin ke kantor polisi, ia menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Ternyata, itu adalah penculik anaknya. Polisi menyarankan untuk menyadap ponsel Sojin dan melakukannya di rumah Sojin. Dan tak lama kemudian, si penculik menelpon Sojin dan mengirim paket. 주세요, 제발! 부탁드리겠습니다. 제발 부탁드릴게요. 따님은 내일 돌아갈 겁니다. Airi menerima pesan tentang selembaran anak hilang dari nomor ponselnya sendiri. Dan ketika ia melihatnya, ia ingat dengan anak kecil yang di minimarket tempatnya bekerja. 근데 이 아이 어디서 본 것 같은데. Namun yang anehnya, selembaran itu tepatnya di bulan September. Sedangkan hari itu masih di bulan Agustus. Hal itu membuat Airi berpikir sepanjang malam. 그런데 이 다빈이라는 아이 내가 봤어요. Ketika Sojin membuka paket itu, ternyata isinya adalah jari anaknya. Sontak, hal itu membuatnya menangis dan istrinya pun tergeletak pingsan. Beberapa hari kemudian, detektif memberitahu kepada Sojin dan Hyunchae bahwa jari dan DNA putri mereka sangat cocok. Hal itu membuat istrinya kembali pingsan dan harus dirawat ke rumah sakit.
Di sisi lain, Eri memfotokopi selembaran yang diterimanya dari pesan itu dan menempelnya di tiang-tiang jalan. Namun, di setiap lembaran, Eri coret dan menggantinya dengan bulan Agustus. Di rumah sakit, Hyun-chae pun sadar dan mereka mulai menyalahkan diri mereka masing-masing. 다시 말해봐! Tak lama kemudian, Do-gyun tiba dengan membawa proposal kantor yang harus ditinjau Seo-jin. Ini si Do-gyun kagak tahu apa bagaimana, orang lagi berduka dan karena pusing dan tak mau bertengkar dengan istrinya, Seo-jin pergi untuk mengurus hal kantor itu. Dan ketika di kantor, Seo-jin menerima pesan suara dari istrinya. Dan isi pesannya adalah pesan terakhir sebelum istrinya menjatuhkan diri dari jembatan. 첫 번째 메시지입니다. 화내서 미안해. 당신 잘못 아니야. 그냥 내가 다빈이 없이 살아갈 자신이 없어. Masih tak menyangka hal itu terjadi, Seo-jin pun histeris dan mencari istrinya ke dalam sungai. Namun, polisi sudah berusaha dan mayatnya masih belum ditemukan. Seo-jin seperti orang gila, pontang-panting sana-sini dan menangis sejadi-jadinya. Dia juga mencoba bunuh diri di jembatan itu. Tetapi, tiba-tiba ada pesan masuk dari ponselnya tepat jam 10.33. Dan isi pesan itu dari Eri yang memberitahukan dia pernah melihat anak di selembaran itu. Karena merasa ada harapan untuk hidup, Seo-jin menelpon Eri dan menawarkan apapun untuk berita tentang anaknya tersebut. Namun, di saat itu juga, si Eri dari masa depan naik bis tahanan yang lewat di jembatan itu. Petualangan lintas waktu pun dimulai. Eri awalnya tidak percaya bahwa mereka tinggal tepat 31 hari berbeda dari masa sekarang ke masa lalu. Seo-jin dari masa depan dan Eri dari masa lalu. Seo-jin mencoba untuk percaya karena ia ingin menyelamatkan anak dan istrinya. Lalu, Seo-jin mencoba mengumpulkan informasi seperti lotre, kecelakaan yang akan datang, dan sebagainya untuk meyakinkan Eri. Dan benar, semua hal yang diprediksikan Seo-jin benar terjadi. Eri pun percaya, tapi dengan syarat, Seo-jin harus membantunya mencari ibunya. Nah, di sini, mereka masing-masing saling menguntungkan. Mereka sama-sama ingin memperjuangkan orang yang mereka cintai. Petualangan lintas waktu ini masih berlanjut guys, tapi akan kita sambung di part 2 karena ceritanya betul-betul sangat panjang. Ceritanya memang agak rumit ya guys. Mimin pun agak bingung sebenarnya pas nyeritain ke kalian. Karena ini drama bukan film, maka kita harus banyak-banyak bersabar. Bagi yang mau nonton episode 1 ini, nanti Mimin tulis linknya di deskripsi video ya. Selamat menonton.